Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Triapsari dengan NIM 2150 30 70 7111 0009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas UTS saya di mata kuliah Manajemen Rekod pada judul 4 instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada penjelasan tentang rekod. Setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi pasti selalu ada memori atau suatu informasi yang terekam. Informasi terekam biasanya disebut dengan rekod atau arsip. Rekod atau arsip dinamis ialah informasi terekam dalam segala bentuk, termasuk data dalam sistem komputer, diciptakan atau diterima atau dipelihara oleh organisasi atau orang lain dalam transaksi bisnis atau menjalankan kegiatan dan disimpan sebagai bukti kegiatan tersebut. Rekod penting bagi organisasi yang menciptakannya. Artinya, informasi yang terkandung dalam arsip mencakup berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam organisasi, seperti strategi bisnis, kebijakan, dan hal-hal penting lainnya. Rekod ini merupakan hal yang penting bagi organisasi atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat dokumen, sehingga kandungan informasi yang terdapat dalam arsip menjadi penting sebagai suatu kebijakan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian ada penjelasan tentang instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis. Jadi, instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis itu adalah norma, standar, prosedur, kriteria arsip dinamis yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengontrol implementasi pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip, terdiri atas tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Pengelolaan arsip dinamis akan dapat berjalan efektif dan efisien apabila didukung oleh instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis yang berfungsi sebagai faktor pengontrol terhadap pelaksanaan setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan arsip dinamis, yakni penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip, serta penyusunan arsip. Dalam hal ini, ada 4 instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis yang signifikan dalam pengelolaan arsip dinamis, yaitu ada tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Kemudian, kita masuk ke materi 4 instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis, yaitu ada tata naskah dinas dalam penyelenggaraan ketatalaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Tata naskah dinas merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan administrasi umum dan pengelolaan arsip. Dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsipan disebutkan, pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dalam konteks pengelolaan arsip dinamis atau records management, tata naskah dinas adalah pengaturan informasi tertulis terkait dengan komunikasi tertulis yang efektif dan efisien, serta ketersediaan arsip dinamis yang autentik dan reliabel di lingkungan pencipta arsip. Dalam peraturan Kemdagri, ini disebutkan tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi peraturan jenis, format, penyiapan pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. Penerapan tata naskah dinas dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip berpijak pada tujuh asas, yaitu ada asas kepastian hukum, efektif dan efisien, pembakuan, pertanggungjawaban, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, serta keamanan. Yang kedua, ada klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip itu adalah pengaturan arsip dalam unit untuk pengelompokan dalam rangka penyiapan perencanaan tata berkas. Mengklasifikasikan arsip bermakna proses mengatur arsip secara skematis dan konsisten untuk mempermudah penataan, penemuan kembali, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Klasifikasi arsip menjadi kerangka dasar untuk pengodean atau coding dalam penciptaan, penggunaan, dan penyimpanan, serta penyusutan arsip. Klasifikasi arsip disusun berdasarkan fungsi dan tugas pencipta arsip, sehingga dalam melakukan pemberkasan, penyimpanan dan penemuan kembali arsip, serta penyusutannya berjalan sesuai dengan mekanisme pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Klasifikasi arsip terbentuk dalam suatu format daftar jenis-jenis fungsi yang merupakan penjabaran dari fungsi dan tugas yang diemban oleh pencipta arsip, baik yang bersifat substansif maupun fasilitatif. Klasifikasi arsip dapat digunakan sebagai pedoman untuk menata fisik dan informasi arsip. Dan kemudian yang ketiga ada jadwal retensi arsip. Menurut Safadi tahun 2004, menyebutkan jadwal retensi arsip dengan istilah jadwal retensi, yaitu daftar seri arsip yang terpelihara dengan masa simpan tertentu oleh organisasi atau bagian dari organisasi secara bersama-sama. Penyusunan rancangan JRA sebagai instrumen pokok arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip meliputi tahapan perencanaan dan pembahasan yang dilaksanakan oleh tim kerja. Tim kerja penyusunan rancangan JRA sekurang-kurangnya memuat unsur pimpinan unit kearsipan, unit pengolah, arsiparis, atau pengelolaan arsip. Perencanaan penyusunan rancangan JRA meliputi kegiatan identifikasi, fungsi dan tugas pendataan arsip dan pembuatan rancangan JRA, sedangkan pembahasan penyusunan rancangan JRA meliputi kegiatan penentuan jenis arsip, retensi arsip, dan keterangan atau nasib akhir status arsip. Dan kemudian ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip di lingkungan pencipta arsip disusun melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi ketentuan hukum yang terkait dengan keterbukaan arsip. Dan yang kedua ada analisis fungsi dan tugas unit kerja dalam organisasi. Terus yang ketiga ada analisis uraian kerja atau job description. Yang keempat ada analisis risiko. Yang kelima ada penentuan kategori klasifikasi keamanan. Yang keenam ada penggolongan hak akses. Dan yang terakhir itu ada pengamanan tingkat klasifikasi.
Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.